naskah Bali. Salah satu yang saya temukan dari Bali adalah naskah yang langsung berbicara tentang relasi Sunan Ampel dengan Majapahit lewat kaderisasi muridnya yang bernama Raden Patah. Makanya judul dari naskahnya itu, ini saya tunjukin. Nah, ini naskah ini Raden Patah. Sekarang menjadi koleksi Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Bahasanya sebagian bahasa Jawa kuno, tapi Jawa kuno itu maksudnya bahasa Bali yang kontemporer, yang sezaman dengan era Islamisasi Jawa Pertengahan. Kemudian ditulis berdasarkan kesaksian dari migrasi para migran dari Majapahit. Ditulislah dalam 45 halaman bercerita tentang kesaksian orang-orang pengikut Raja Majapahit yang mengungsi ke Bali. Cerita apa yang sebetulnya terjadi di Trowulan. Bahasanya di sini adalah Wilwatikta. Ditulis namanya Sunan Ampel dengan Ngampel Denteng. Ditulis padahal Dentai, ya itu bahasanya Denten di Bali. Di sini cerita tentang bagaimana kisah terjadinya huru-hara. Bahasanya di sini adalah Proloyo. Huru-hara perang saudara di Wilwatikta yang membuat raja terakhir Majapahit di sini disebut dengan nama Brawijaya. Kalau di versi naskah Pararaton itu namanya adalah Suraprabawa. Ini Suraprabawa berdasarkan naskah Pararaton, tapi tidak disebut dalam naskah Bali. Dalam naskah itu di Pararaton disebut rajanya itu meninggal dalam Proloyo ini, dalam huru-hara ini. Kalau kita konversi ke Masehi 1478 ada Raja Majapahit meninggal. Dan menurut prasasti Petak kalau nggak salah ya, menyebut ada unsur dari dalam keluarga raja yang lawan Majapahit, yang berperang melawan Majapahit. Nah, kesaksian naskah Bali ini menyebut Raden Patah berusaha membantu ayahnya dari prahara itu, Proloyo itu, supaya tidak menjadi korban. Ternyata menjadi korban. Di sini disebut sang raja mati di sini, gugur. Naskah ini disebut, dan akhirnya Raden Patah menangis bersedih tidak bisa menyelamatkan ayahnya dalam prahara ini. Nah, 2 tahun kemudian muncullah yang disebut apa? Yang 1478 itu artinya kalau tahun sakanya 1400. Sirna ilang kertaning bumi itu 1400 tahun Saka atau 1478 Masehi. Kemudian naskah Bali bercerita tentang pendekatan dakwah, ini yang kita bahas semalam ini, tentang strategi dakwahnya Raden Patah ketika mendekati Majapahit. Itu mencerminkan strategi dakwahnya gurunya Kanjeng Sunan Ampel. Nah, untuk tahu isi dakwahnya Sunan Ampel sendiri, mengapa misalnya muridnya Raden Patah ini bisa seperti itu terhadap Majapahit dan diapresiasi oleh orang Bali sendiri, di sini disebut bahwa orang-orang Jawa Majapahit beramai-ramai masuk Islam dan tidak ada paksaan. Seandainya ada perang, bunuh-bunuhan antara Demak dengan Majapahit, pasti orang Majapahit akan trauma dengan itu kan. Tidak ada yang akan mau masuk Islam, tapi ternyata masuk Islam semua, sehingga Trowulan waktu itu dianggap ditinggali dan menjadi kosong. Nah, ini ada cerita tentang kosongnya ibu kota Majapahit ini tersendiri karena orang-orang Majapahit sudah mengungsi ke Demak, ke Tuban, ke Gresik, ke Pajan dan seterusnya. Nah, tentang strategi dakwah ini juga menjadi bagian dari sumber primer kita. Silsilah, sebentar dulu, ini silsilah, ini naskah dari Cirebon. Nah, ini
Ini adalah kumpulan naskah-naskah Wansakerta. Banyak yang meragukan sebetulnya, ya nggak apa-apa kalau ada orang meragukan. Wansakerta sendiri adalah cicitnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Memang produk baru tahun 1690-an. Jadi agak lebih belakangan dibandingkan naskah primer yang dari Sultan Maulana Hasanuddin. Tapi naskah ini yang memberikan catatan yang lebih lengkap tentang silsilahnya Kanjeng Sunan Ampel yang sampai ke Rasulullah itu. Jadi Kanjeng Sunan Ampel itu bapaknya adalah Syekh Ibrahim Asmoro, terus bapaknya Syekh Ibrahim Asmoro namanya Syekh Jamaluddin Al-Husain, terus naik ke atas sampai kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bukti naskah ini. Ini karena satu rumpun dengan naskah Cirebon, maka ini memperkuat meskipun belakangan atas tesis yang ada di dalam naskah primer kita ini, misalnya di dalam naskah Bali maupun naskah Babat Gresik. Ini salah satu jaringan dari Gresik, dari Giri, yang mengukuhkan bahwa para wali itu adalah keturunan dari Sayyidina Ali dan Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Terdak Sayyidina Ali, ini pengakuan dari naskah orang Bali sendiri. Ini beda, ini judulnya Babat Lombok dari Bali. Jadi kan sinilir kawasita kaum bagenda Ali kan sinilir kinon alalana teken seputu buyute anyelamin wong puniku. Jadi keturunan bagenda Ali. Ini kesaksian langsung bahwa para wali itu adalah keturunan langsung dari Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang juga menjadi penting dari apa sebetulnya isi dari naskah primer kita ini. Ini nih, nah Babat Cirebon CS 114. Ini isi ini yang akan menjadi tantangan bagi buku ini, Pak Dekan. Isinya akan kita integrasikan ini untuk menjadi bahan pembuktian bahwa ada buktinya, bahwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Ampel selama hidupnya, ini kesaksian naskah ini selama hidup beliau, dari lahir sampai wafatnya. Dan tidak ada mitos-mitos tentang para wali yang karamah-karamah itu, model manakib, nggak ada. Tapi cerita apa adanya. Misalnya cerita tentang bagaimana Kanjeng Sunan itu ada orang Arab nanya ke beliau, wong pundi tuan? Oh, panggilannya kepada Kanjeng Sunan namanya tuan. Wong pundi tuan? Tuan ini dari mana? Orang apa? Jawabannya, kan sahur Kanjeng Sunan, hamba wong Jawi. Nah, ini sebuah pembuktian bahwa strategi dakwah para wali itu benar-benar total hidup anga Jawi. Nah, proses ini disebut oleh naskah di dalam naskah ini disebut dengan proses anga Jawi. Anga Jawi dalam bahasa Bali disebut Ajawi. Ajawi. Menyatu dengan kenusantaraan. Meskipun keturunan Rasulullah seperti disebut dalam naskah, tapi Kanjeng Sunan sudah menunjukkan dirinya bahwa mereka ini adalah wong Jawi. Lakune stangaya wara